Assalamualaikum warahmatullah. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Rudian Putra. Di video kali ini saya akan memvideokan tentang pembibitan dulu ya. Ini tentang pembibitan di sini yang baru saya kemarin itu hari saya kasih puradan, dan tujuannya untuk menghilangkan kutu rayap yang ada di pembibitan di sini. Dan sekarang sudah kelihatan tidak ada ya. Tidak ada. Alhamdulillah aman. Jadi sebelum saya dipindahkan ke sini ke polybag yang baru yang lebih besar, ini mengalami kerontokan karena ini jujur kelengkeng ini yang ada di sini saya beli dari online, mungkin terlalu lama di jalan, panas di jalan. Tapi setelah saya di ke polybag kan ya, polybag ukuran sekitar 2525 atau 2520 ini, alhamdulillah nih sudah ada kemajuan dalam arti dia terubus baru di sini ya. Terubus baru itu untuk lengkeng tidak susah, yang penting dia tidak telat untuk melakukan penanaman atau pemindahan ke polybag yang lebih besar atau polybag yang baru. Dan di sini untuk alpukat juga, untuk alpukat yang hasil daripada sambung pucuk di sini. Di sini sudah saya buka ya, plastiknya sudah saya buka. Dan ini juga semua sudah saya kasih puradan. Dan untuk media tanamnya juga seperti kelengkeng dan alpukat di sini. Sini saya pakai organik, pupuk organik ini ya, seperti gini. Pupuk organik. Jadi kalau pupuk organik itu kegunaannya untuk yang di lahan itu sahabat mungkin tahu sendiri ya. Eh, untuk memperbaiki struktur dan tata udara tanah ya untuk di lahan. Dan di sini organik fermentasi dari sekam bakar. Jadi untuk memperbaiki apa ya, porositas daripada yang ada di polybag di sini. Jadi tanah satu yang saya gunakan, yang saya pakai, atau dua pupuk fermentasi dari kotoran ayam boiler. Jadi 2 banding 1 ya. Jadi ini semua ini hasil sumbung pucuk juga manggisnya. Tapi ini plastiknya belum saya buka. Tadinya di sini tidak ada daunnya atau tidak ada tunas baru, dan ini nih tumbuh tunas baru seperti yang di sini. Sini sudah mulai bercabang daunnya. Ini untuk manggis, tapi saya plastiknya belum saya buka juga. Dan ini sudah ada cabang, ini cabang pertama dan ini cabang untuk kedua. Jadi tujuannya ini supaya untuk memperpendek dan memperlebat dan mempercepat tumbuhan. Untuk cabai di sini yang saya di polybag ini ya, ini cabai saya tanam di polybag ukuran lumayan agak besar ya. Tadinya kecil, saya pindah ke polybag yang besar. Ini bahan dasarnya juga bawahnya sama kotoran ayam boiler yang sudah saya fermentasi, dan pupuk organik dari kotoran hewan atau kotoran kambing yang sudah saya fermentasi juga sebelumnya. Dan ini saya sebelumnya saya pangkas ini, makanya di sini kenapa sebanyak dahannya, tribun banyak dahan dan buahnya lebat juga karena saya pangkas. Jadi sekitar 30 cm sudah saya melakukan pemangkasan pucuk, misalkan seperti ini di sini. Saya pangkas di sini, jadi dia supaya tujuannya untuk memperbanyak cabang. Otomatis semakin banyak ini cabang di cabai sini, akan semakin banyak dia pembuahannya ya, karena banyak cabang baru setelah melakukan pemangkasan di sini. Bisa sahabat lihat di sini saya pemangkasannya pertama. Ini ada bekas pemangkasannya. Memang saya terlalu telat juga memangkas karena terlalu ketinggian, tapi tidak apa-apa ya. Seharusnya dari mulai pendek ya, supaya dia kerdil dan banyak cabang. Nanti saya akan videokan setelah saya selesai menyemai dan pindahkan ke polybag sekitar sejengkal tangan dari saya ini, saya akan melakukan pemangkasan untuk bibit cabai gitu. Dan ini untuk kelengkeng juga. Ini kelengkeng, jadi banyak varietas saya di sini. Bisa sahabat lihat. Untuk kelengkeng, ini nampak ya terubus baru setelah saya melakukan pemupukan organik dari kotoran hewan si komo atau kambing. Di sini ini banyak terubus baru, sahabat. Ini banyak terubus baru. Dan di sini untuk di medianya juga saya banyak ini nih, ada puradan, sekam bakar, tapi sekam bakar dari kotoran ayam boiler langsung, jadi tidak sekam bakar saja ya.
Jadi dari sekam langsung dia bisa dijadikan pupuk. Pupuk untuk bahan dasar dari untuk apa? Dari air boiler. Jadi jangan lupa sahabat juga selalu rajin menggemburkan di polybag ini ya, biar dia tidak keras dan padat. Jadi makanya medianya itu jangan terlalu banyak tanah, jadi biar dia tidak mudah padat, dia tidak mudah keras gitu ya. Jadi kasihan juga akarnya kalau terlalu padat dan keras ya. Jadi porositas untuk air itu tidak mudah untuk menyerap. Jadi menggenang gitu ya. Jadi kenapa kita harus membanyakan dari sekam biar dia ada porositasnya gitu ya. Jadi begitu kita siram ataupun ada air hujan langsung, dia tidak menggenang di sini dan tidak mengakibatkan pembusukan akar ataupun memancing hama penggerek batang di sini yang ada di kelengkeng. Dan alhamdulillah kelengkeng-kelengkeng di sini sudah nampak jelas ya sahabat ya. Terubusnya ini terubus baru, daun muda baru maksudnya. Nah, jadi saya tidak bernafsu untuk melakukan pembuahan. Jadi saya biar dia daun dan batangnya, dahannya dia lebat dan besar dulu. Jadi untuk pembuahan itu gampang ya sahabat. Misalkan ganda silbe ataupun mutiara buah bisa dicampur pengaplikasiannya lalu kita siramkan, dikocorkan. Itu bisa kalau kita ini sudah dewasa ataupun sudah batang dan cabangnya banyak, batangnya kuat, cabangnya banyak. Itu bisa diaplikasikan dengan pupuk mutiara buah ataupun gandasil buah atau gandasil B itu ya, susu buahan. Itu kalau ini sudah mendekati fase generatif, insya Allah dia berbuah karena ini buah dari seedling ya sahabat. Ini dari stek ataupun cangkok. Jadi kemungkinan 99% dia bisa berbuah tanpa ada dorongan ataupun perangsang yang lainnya. Dan ini untuk cabainya juga berbuahnya dari dahan ke dahan itu sudah kelihatan untuk cabai juga. Cabai juga. Jadi ini memang sahabat kalau ada tanaman cabai, sahabat harus mau rajin melakukan pemangkasan, jangan sayang ya sahabat ya. Pemangkasan. Ini udah fase generatif, jadi saya untuk pengairan, penyiraman ini saya begitu layu saya siram, sengaja kita sakitin ya, biar dia banyak buahnya, jadi dia lari ke daun. Karena air hujan ataupun air biasa itu terlalu banyak kandungan nitrogennya. Jadi otomatis dia tidak lari ke buah, jadi larinya ke daun, ke tunas baru ya sahabat. Itu dari unsur daripada nitrogen. Kalau ini untuk misalkan dia tanaman ini kenapa menguning dan mudah rontok misalkan. Di samping dia jamur atau mungkin dia kekurangan sulfur belerang. Kita kalau sahabat bisa melakukan dengan pemupukan kimia bisa dengan dilakukan ZA. Karena ZA itu kandungan sulfurnya dia lebih besar daripada nitrogen ya. Kalau nggak salah lebih besar sulfur daripada nitrogen, makanya ketika kita sahabat ngasih ZA ke pupuk-pupuk yang ada di lahan, ke yang tabulam pot polybag, buah daunnya itu sangat lebar, hijau dan mengkilap gitu. Karena setiap tanaman yang kekurangan sulfur belerang, tanaman apapun itu mudah rontok dan menguning. Nah, itu ya akibat dari kekurangan sulfur. Ini kelengkeng-kelengkeng yang muda aja, yang kecil di sini pada ini juga. Saya belum melakukan pengaplikasiannya dari organik kotoran kambing, sahabat bisa lihat. Dan kemarin saya kasih puradan juga karena ini kotoran kambing ataupun kotoran hewan dan organik ini kelemahannya kalau dia lembab dia mendatangkan kutu gitu ya. Tapi saya udah antisipasi di sini. Saya ada melakukan puradan. Bisa kelihatan sahabat, ini puradannya. Nah, ini hanya mencegah saja, mengantisipasi ya, antisipasi. Karena apapun itu pasti ada kendalanya ya, kendalanya. Jadi kita harus sediakan. Dan ini alpukat di sini saya tidak bisa langsung ke lahan yang bebas dalam artian bebas langsung terkena paparan sinar matahari ya sahabat ya. Karena ini masih terubus dan alpukat ini sangat sensitif untuk daun mudanya. Terkecuali ini nih. Ini dulu pernah rontok sahabat. Ini udah pernah rontok tapi ini tumbuh tunas baru, cabang baru, daun baru. Ini sudah boleh sebenarnya dilatih ya. Dilatih ke lahan yang terbuka gitu, yang mudah, yang gampang untuk apa ya? Untuk terkena paparan sinar matahari. Ini sudah terbiasa. Tapi saya sengaja simpan dulu di sini sebagian. Jadi kalau yang belum kuat, saya belum berani. Kalau ini mungkin sudah bisa untuk dilatih ya sahabat. Yang penting keras polybagnya, berarti kekurangan air, dia dehidrasi, kita siram. Tapi siram jangan sampai becek, jangan selalu tiap hari ya.
kita apa ya, menghindar dari pembusukan akar gitu ya, pembusukan akar. Jadi menyiram terlalu berlebihan itu efeknya seperti itu. Kalau ibarat manusia kebanyakan obat kimia ya overdosis ya, ibarat gitu. Sama juga tanaman juga, kita harus imbang pokoknya. Nah, jadi mungkin itu aja sahabat ya, eh, penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan dan lebihnya tolong dimaafkan, dan jangan lupa dikoreksi ya, dikoreksi juga jika ada kesalahan dari saya. Jadi mungkin cukup sekian dulu dari saya, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video Rudian Putra selanjutnya, dan jangan sampai terlewatkan ya. Insya Allah saya akan terus memperbanyak video-video konten dari saya, dan silahkan like, komen, share, dan subscribe-nya ditunggu ya sahabat ya. Ya, jadi undur diri dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.